awareness harus ditingkatkan ya, bahwa itu baik orang mulai kenal gitu, tapi apakah yang sudah ada ini mencukupi untuk mencegahnya dari tadi, krisis middle income trap gitu. Jadi bagus sekali pertama kalau kita mengedukasi, orang punya awareness, tapi setelah itu dia bisa membuat plan. Itu banyak sekali, tidak cuma seperti dana pensiun misalnya, apakah menyekolahkan anak ke luar negeri, itu bisa dilakukan, ini pengalaman pribadi, juga menggunakan reksadana ya. Jadi harus terus dilakukan, jadi bukan cuma jumlah investor ada baiknya, tapi seberapa jauh masyarakat Indonesia itu tadi tidak tuir sebelum tajir. Jadi perlu terus dilakukan. Di fund manager sendiri kami lihat bahwa sudah memiliki produk yang lengkap. Nah, sekarang kita juga mendorong bahwa investasi di pasar modal itu tidak cuma hanya saham misalnya ya, atau reksadana ya, kemudian ada obligasi, ada indeks ya. Jadi silakan dipilih ya. Juga berbagai konsep-konsep berinvestasi, misalnya berapa aturan growing asset, apakah 100 dikurang umur, silakan di googling 100 minus your age gitu. Jadi kendati saya melihat positif ya, kita juga terus lanjutkan bahwa masyarakat perlu diedukasi dengan melalui berbagai krisis ini, kira-kira nanti bisa mahir tahu berapa ramuan dan katakanlah perilaku dari berbagai jenis aset kelas. Lalu Demikian, kemudian Monica. selanjutnya Bapak-bapak, kalau kita lihat apakah produk-produk reksadana saat ini sudah memenuhi begitu ya yang namanya kebutuhan masyarakat saat ini, atau mungkin bisa lebih diversifikasikan lagi produk-produk yang ada saat ini. Mungkin saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Lumayan ini ya untuk produknya sudah semakin banyak ya. Jadi ada sifatnya yang tematik, ada yang faith based investing, syariah misalnya, ada yang tadi misalnya ESG itu juga ada ya. Jadi cukup banyak ya. Jadi tinggal nanti ya boleh dibilang terus kita sosialisasikan bahwa investasi itu bukan masalah atau ya, emas atau saham atau properti ya, tapi permasalahannya ada dan, tinggal itu adalah proporsinya ya. Jadi salah satu edukasi yang kami lakukan juga menggunakan kisah inklusif Nabi Yusuf ya, bagaimana pergiliran masa malang, masa gemilang itu perlu diantisipasi dengan berbagai aset kelas, karena aset kelas ini kan ada masa-masanya. Kalau sekarang fixed income, mungkin ke depan karena ekonomi akan lebih kuat, jadi lebih ke saham ya. Jadi di situ pun investor bisa memulai kecil, tapi memiliki habit yang hebat. Mereka melakukan regular investing, pay yourself first, misalnya ya, berbagai konsep-konsep itu harus dilakukan. Untuk fund manager, bahkan untuk pemerintah, itu bahan dasarnya sudah boleh dibilang lengkap ya. Mungkin pemerintah paling yang dibutuhkan itu seperti SBN amortisasi untuk tenaga kerja Indonesia ya. Kalau fund manager sih cepat sekali bereaksi, kalau bahannya ada ya kita bisa bikin untuk berbagai yang investor yang khusus gitu. Demikian, Monica. Saya ke Pak Budi terkait dengan kinerja hingga akhir tahun ini di industri reksadana akan seperti apa? Masih di mute Pak Budi. Halo, Pak Budi sepertinya masih di mute suaranya. Oke, mohon maaf. Ya. Baiknya tidak mungkin kita bicara sampai akhir tahun ini ya, gitu. Jadi karena sudah dekat sekali, tapi kita lihat untuk tahun depan, ya internalnya tadi bagaimana penerimaan dan pelaksanaan Omnibus Law ya. Kalau itu positif, kemudian juga bank menyalurkan kredit, semestinya untuk tahun depan itu tahun yang saham. Tapi karena tahun ini kredit itu belum mengalir, kemungkinan Bank Indonesia akan kembali memangkas suku bunga, jadi tetap positif untuk SBN, ditambah lagi asing selama bulan Oktober kemarin sebetulnya dia kembali masuk ya gitu. Nah tentunya kalau pasar uang ya karena bank kelebihan likuiditas ya, suku bunga akan terus turun ya. Jadi kalau di pasar uang saran saya itu bukan investment itu mah ya, ini mah untuk
menyelamatkan katakanlah untuk ambil untung. Tadi juga ada pertanyaan ya, ambil untung itu seperti apa? Ada baiknya punya acuan untuk cuan. Jadi berapa sih sebetulnya untung yang wajar, dan kalau untung yang wajar itu udah tercapai, itu jangan segan-segan melakukan rotasi sebetulnya ya, ambil untung tapi kita bisa pindahkan ke aset yang lain. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Fajar sih, yang namanya Desember biasanya triwulan paling strong ya, bulan paling paling strong gitu ya. Itu bisa aja ada upside, tapi saran saya kita persiapan buat tahun depan. Jadi kata kuncinya kemungkinan besar sih apa yang terjadi selama bulan November ini ya, dengan Pilpres di Amerika yang pertama kali bukan cuma siapa pemenangnya, tapi apakah katakanlah bisa berlangsung damai. Demikian Monica.